مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك. نظرة إلي يا رسول الله، عطفا علي حبيب الله. DKM Masjid Al-Irtisam, orang tua kita, beliau Bapak Haji Mulyanto, hadir Wakil Ketua DKM Bapak Haji Ipin Yulhi, Bapak Haji Amir Sajad, juga Ketua RT 07 RW 03 Bapak Ni'i Gunawan, dan Pak RW 03 Bang Buapus, Bapak Nasar, para tokoh, para sesepuh dan bini sepuh, juga yang menjadi wasilah hadirnya safar subuh di Masjid Al-Irtisam ini, beliau Bapak Haji Muhammad. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Yang terhormat para yai, para ustadz, ustazah, para sesepuh, kemudian para pengurus majelis taklim safar subuh, juga para pengurus Masjid Al-Irtisam, kemudian juga yang tidak kalah pentingnya saya semua jamaah safari subuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat hidayahnya kepada kita semua, khususnya iman Islam, mencari untuk bekal kita di akhirat. Tentu pengurus masjid di sini sudah berupaya sebaik mungkin untuk mengadakan ini, namun sangat sedikit pasti ada kurang-kurangnya, mohon dimaafkan. Yang kedua, kata surah Al-Asr, kita harus saling mengingatkan untuk tentang kebaikan di antara kita, Mematuhi imam di dalam sholat berjamaah. Selanjutnya sambutan Ketua Majelis Safar Subuh yang telah diwakili oleh Sekretaris. Kepada beliau Ustaz Abdul Sukarti kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmadullahi wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ya, kita hormati dan kita muliakan guru kita Habib Al-Mahbub Al-Habib Abdurrahman bin Ahmad bin Ahmad Asgaf LC Demak, guru kita Al-Habib Adil bin Ahmad bin Ahmad Asgaf, guru kita Al-Habib Ali bin Ahmad bin Ahmad Asgaf. Hadir bersama kita guru-guru kita pada kesempatan pagi hari ini
beliau Bapak Kiai Haji Mujahidin Kiai Haji Abdul Rashid, yang beliau sejatinya dan mestinya hadir duduk bersama kita di depan, tapi karena dengan ketawaduan beliau selalu ada di belakang. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kehadiran junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada para keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya, termasuk kita tentunya hingga akhir zaman. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang pertama yang akan saya sampaikan adalah ungkapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada segenap jajaran pengurus DKM Masjid Al-Intisom. Pak Haji Mulyono terima kasih, Pak Haji Ikron terima kasih karena telah menjadi tuan rumah, menjadi wasilah, diberikan kesempatan Majelis Ta'lim Safari Subuh untuk silaturahim ke Masjid Al-Intisom ini. Saya sampaikan bahwasanya untuk laporan keuangan Majelis Ta'lim Safari Subuh per tanggal 2 Mei 2026 di Masjid Al-Intisom Bambuapus, untuk pemasukan yang pertama saldo kas sampai dengan tanggal 25 April 2026 di Masjid Pondok Al-Falah Pondok Pesantren Al-Amin sebesar 7.429.525 rupiah. Donasi rutin mingguan dari Bapak Haji Sofyan Abdul Rahman sebesar 3.700.000 rupiah. Donasi mingguan dari Bapak Haji Jayalala Esa sebesar 500.000 rupiah. Donasi dari Ibu Haji Dwi Hartanti SOS MM sebesar 1 juta rupiah. Ketua RMK DKI beliau mendonasikan di Majelis Safari Subuh tromol, karena kemarin tidak ada tromol di Al-Habib itu jadi kosong. Total pemasukan sampai dengan minggu ini sebesar 5.200.000 rupiah. Ya. Selanjutnya pengeluaran untuk total pemasukan 12 juta, di total dengan tadi 7.429.525 rupiah. Total pemasukannya 12.629.525 rupiah. Untuk pengeluaran biaya operasional petugas majelis di Masjid Jami Al-Falah Pondok Pesantren Al-Amin 2.750.000 rupiah. Cetak banner halal bihalal sebesar 396.000 rupiah. Operasional pemasangan banner dan lain-lain 150.000 rupiah. Cetak kop surat majelis 3 box sebesar 260.000 rupiah. Cetak foto bersama 1 buah 75.000 rupiah. Pengeluarannya 3.631.000 rupiah. Jadi saldo akhir minggu ini Majelis Ta'lim Safari Subuh sebesar 8.898.625 rupiah. Alhamdulillah. Jadi kemarin tidak ada tromol di Al-Hamid dan Majelis Ta'lim dari kas Safari Subuh juga tidak keluar. Ya, biasanya kita untuk masjid yang ketempatan kita berikan 2 juta rupiah, untuk di Al-Habib tidak, tapi tromol juga tidak jalan kemarin karena itu acara halal bihalal dan pembukaan. Mudah-mudahan apa yang Bapak Ibu donasikan untuk Majelis Ta'lim Safari Subuh ini diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan rezeki yang lebih banyak dan berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ini barangkali yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhiran billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan, terucapkan terima kasih banyak kepada kita sekretaris Majelis Ta'lim Safari Subuh yang telah menyampaikan sambutan mewakili Ketua Majelis Ta'lim Safari Subuh. Kemarin itu Kiai Lukman diserahkan biasa yang buat masjid 2 juta ya sama bendahara, tapi
tapi sama keilmuan dibalikin kekas ya. Alhamdulillah ya. Baik Bapak dan saudara hadirin, guru kita belum hadir. Mari kita bersolawat biasa kita baca, mudah-mudahan ini menjadi istiqomah kita. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami Baik Bapak dan saudara hadirin, mari sama-sama kita ikuti uraian yang akan disampaikan oleh guru kita pada Habib dan Mahbub Al-Habib Abdul Rahman bin Ahmad Segar. Kami silakan. Shallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala amma ba'd. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kembali kita dapat bersilaturahim bersama-sama duduk memakmurkan rumah-rumah Allah. Semoga duduknya kita pada pagi hari ini menjadi salah satu sebab Allah tambahkan keberkahan untuk kita semuanya di dalam rizki kita, di dalam umur kita, dan insya Allah Allah berikan panjang umur, sehat walafiat, dimudahkan segala urusan di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal. Alhamdulillah, seperti yang rutin kita lakukan di setiap Sabtu pagi ini, kita mengadakan safari subuh sambil kita bersama-sama membaca hadis Rasulullah SAW dari kitab Riyadhus Shalihin yang ditulis oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah yang meninggal pada tahun 676 Hijriah, yang alhamdulillah sudah kita buka pada pertemuan pekan lalu, dan saat ini kita masuk lagi ke dalam hadis Rasulullah SAW di kitab Riyadhus Shalihin di hadis nomor 396, dan sekarang masuk 397. Nama 396. Jadi ini hadis yang ke-396. Hadis ini sangat panjang. Hadis proses penciptaan manusia. Dan ini mungkin sebenarnya pembahasannya ini bisa sampai 1 tahun nih. Karena berbicara tentang takdir, berbicara tentang rizki, berbicara tentang apa, bahagia dan tidak bahagia. Oh, ini panjang sekali. Nah, ini aja sudah lumayan kita baca dulu hadis ini. Tabarukan kita ngambil satu persatu. Jadi pembahasan ini beberapa subtema ya, temanya sangat panjang sekali. Tapi tagline-nya atau tema besarnya proses penciptaan manusia. Tapi dimasukkan di dalam bab khauf oleh Al-Imam An-Nawawi. Bab al-khauf. Jadi kalau kita buka kitab Riyadhus Shalihin, judulnya Babul Khauf. Bab tentang takut. Kok bisa bab khauf hadisnya ini? Nah, ini tentunya nanti ada apa kata orang sini, korelasi hubungannya di mana itu ketemunya, nanti ada, yaitu hubungan hadis ini dengan al-khauf. Artinya ternyata kita itu nanti dikatakan di sini ada orang yang beramal soleh sampai tinggal sejengkar lagi masuk surga, tiba-tiba berubah
takdirnya maksiat, mati suul khotimah, masuk neraka. Ada orang yang tidak soleh, setingkah lagi mau mati, tiba-tiba takdirnya berubah menjadi orang yang bertobat, meninggal husnul khotimah, masuk surga. Ini yang dikatakan khaufnya di sini. Ternyata walaupun kita jadi sekarang orang baik, jangan bangga dulu, jangan sombong. Kita nggak tahu akhir hayat. Jangan pernah meremehkan saudara kita, maaf, yang belum ibadah, yang belum sholat, jangan diremehkan. Karena kita nggak tahu akhir hayat mereka bagaimana. Banyak orang-orang yang dulunya mantan penjahat, sekarang ternyata baik. Makanya kata orang ada plesetan, yang banyak masuk surga mantan penjahat, yang masuk surga kebanyakan mantan penjahat, yang kebanyakan masuk neraka mantan kiai. Bahaya sama. Karena kalau mantan kan berarti gurunya kiai, sekarang enggak. Mantan orang soleh ternyata akhirnya nggak soleh, itu kan serem. Tapi mantan penjahat berarti dulunya jahat, sekarang sudah apa? Taubat. Insya Allah kita semuanya min ahli al-jannah, amin ya rabbal. Nah ini namanya hubungan. Jadi Imam Nawawi itu waktu buat bab al-khauf, kalau orang nggak ngerti kok bab khauf hadisnya tentang proses penciptaan manusia. Nah ini tentunya Imam Nawawi ini seorang jenius. Imam Nawawi walaupun umur waktu dia meninggal cuma berapa? 45 tahun. Imam Nawawi itu meninggal umur 45 tahun, pengarang kitab Riyadhus Shalihin 45 tahun. Tapi karenanya seandainya Bapak baca dari lahir sampai mati belum selesai membaca kitabnya, saking apa? Saking banyaknya. Itu kalau saya ngomong saking berarti udah hebat banget. Kan orang Betawi kalau udah saking banyaknya berarti apa? Kalau orang Jawa bilang banyak gitu. Nggak ada sakingnya soalnya dia. Pakainya apa? Banyak. Saking banyaknya kitab beliau Riyadhus Shalihin. Nah, coba kita baca ayat tabarukan dan kita ambil satu tema saja tentang proses penciptaan manusia dari Nabi Adam. Nanti pertemuan selanjutnya proses manusia sekarang. Setelah itu baru kita membahas tema pertemuan ketiga, membahas tentang takdir apa saja yang sudah ditakdirkan. Keempat, bagaimana sikap kita terhadap takdir. Pembahasan terhadap takdir. Karena ada juga pilihan takdir. Kamu kerja, itu bukan kerja, itu nggak dapat duit, nunggu takdir. Kalau emang udah takdir kaya aja, tidur dulu, ada juga yang begitu. Nah ini bicara, jadi temanya cukup banyak, tapi nggak serta merta langsung ngomong takdir. Jadi ada apa? Tahapan-tahapan, fase-fase, rute yang harus kita lalui. Nah ini tentunya, ya makanya saya bilang tadi, ya paling cepat 2 bulan, 3 bulan lah kita bahas apa? Tentang satu hadis ini. Dan ini pun sudah ada yang kita lewati, rawinya kita lewati. Siapa? Abdullah bin Mas'ud. Ini kita lewati karena sudah kita bahas tentang Abdullah bin Mas'ud. Dikatakan di sini Ali bin Mas'ud radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna ahadakum yujma' khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfah. Thumma yakunu fi dhalika 'alaqah mithla dhalik. Thumma yakunu fi dhalika mudghah mithla dhalik. Thumma yusalul malaku fayanfuhu fihi ruh wa yu'maru bi 4 kalimat bikatbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyyun aw sa'idun fa walladhi la ilaha ghairu inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli al-jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu alaihi al-kitab fayamalu bi amali ahli an-nar fayadkhuluha. Wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli an-nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu 'alaihi al-kitab fayamalu bi amali ahli al-jannah fayadkhuluha. Bacanya itu panjang. Gimana sarahnya ini ya, Pak? Sungguh salah seorang di antara kalian penciptaannya di dalam perut ibunya 40 yawman nutfah, 40 hari pertama setetes mani. Tsumma yakunu fi dzalika 'alaqah. Kemudian 40 hari kedua menjadi segumpal darah. Kemudian 40 hari ketiga menjadi segumpal daging. Kemudian yursalul malak, kemudian dikirimlah malaikat. Fayulfa fayanfuhu fi ruh, lalu ditiupkan ruh. Wa yu'maru, dan diperintahkan oleh Allah kepada malaikat untuk bi 4 kalimat, menuliskan 4 kalimat, 4 takdir. Rizkinya. Nah ini kita bahas sendiri nih, apa yang termasuk rizki. Karena kadang-kadang bangku hapus rizki nganggapnya duit doang.
Ya kan rezeki itu banyak rezeki. Nah ini apa itu yang disebut rezeki? Kalaupun rezeki bentuk duit, nanti macam-macam rezeki ada. Rezeki yang sudah standar ada. Setiap orang, ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Udah nggak pakai usaha tetap ada. Seperti apa? Bayi itu namanya rezekinya sudah ada tuh. Bayi kalau usah kerja tetap dapat dia. Nah nanti antum jangan sama kayak bayi, dia juga tetap dapat rezeki. Ada tuh. Ada rezeki maksum, ada rezeki yang sudah ditentukan, ada rezeki yang sudah ditakar, nggak bakal lebih, pasti segitu. Nanti ada rezeki yang tambahan karena kerja, ada rezeki nanti lewat amalan, silaturahim menambah rezeki, sedekah nambah rezeki, bersyukur nambah rezeki. Jadi ada amalan-amalan yang bikin nambah rezeki. Itu aja temanya udah berapa pertemuan itu berkaitan dengan apa? Rezeki. Kemudian ditulis rezekinya, wa ajalihi, ajalnya. Ajal ini nanti di dalam bahasa Arab waktu itu ada disebut al-waqt. Nah, syakir au sa'id, susah apa senang, itu diciptain sama Allah. Susah atau senang ini akan dibahas. Dan demi Allah yang tidak ada Tuhan selain Dia, sungguh salah seorang di antara kalian ada yang beramal dengan amalan-amalan ahli surga. Oh baik, bagus banget. Ternyata tidak ada beda antara dia dengan surga kecuali satu depan, kecuali satu jalan yang sangat singkat. Sementara itu surga, fayasbiqu alaihi kitab, ternyata takdirnya sudah ditentukan, ternyata dia berubah menjadi beramal dengan amalan ahli dan akhirnya masuk ke dalam neraka. Ini ngeri, ini yang disebut khauf. Dan ada juga di antara kalian yang beramal dengan amalan ahli neraka, maksiat. Sampai-sampai gak ada bedanya antara dia dengan neraka. Sebentar lagi masuk neraka. Fayasbiqu alaihi kitab, ternyata takdir sudah ditentukan, berubah tiba-tiba. Taubat, lalu fayamalu bi amali ahli jannah. Kemudian dia berubah beramal dengan ahli amalan ahli surga. Lalu mati dalam keadaan husnul khatimah, masuk. Ini yang disebut khauf. Maksudnya bab di sini, kalimat ini khaufnya. Nah, ini tentunya pembahasan sangat luar biasa dan ini sangat-sangat kalau kata orang sih relevan, cocok banget dengan kehidupan kita, terutama urusan rezeki. Nanti kita bahas nih amalan-amalan membuka pintu rezeki, amalan yang membatalkan keberkahan rezeki dan seterusnya berkaitan dengan rezeki. Kayaknya kalau dapat rezeki panjang-panjang juga pada betah kan. Insya Allah pembahasan tentang apa? Rezeki dengan apa? Dengan nasihat-nasihat dari ulama bagaimana tentang sikap kita terhadap rezeki. Kemudian juga ajal, kemudian juga amal, kemudian juga bahagia dan tidak bahagia. Karena juga kita semua ingin bahagia. Bagaimana? Jangan harus kaya juga, harus kaya hati mungkin dia bahagia. Nah, karena banyak orang bisa membeli benda tapi tidak bisa membeli kebahagiaan. Dia bisa beli, dia bisa ke puncak nyewa villa yang gede, tapi bahagia belum tentu. Ada orang yang nggak ke puncak, ke pinggir bambu hapus, pinggir tol, bawah pohon, gelar tikar, minum kopi, kira pada itu kan ada. Yang pinggir jalan kita lihat bahagia. Jadi makanya ada istilah bahagia itu sederhana, bahagia itu murah. Tapi bagi yang Allah kasih. Nah ini bab-bab yang keseharian. Bahkan boleh jadi kita berutak di hadis ini aja di beberapa pertemuan. Insya Allah akan membosankan karena materi itu akan berkaitan dengan kehidupan kita. Nah, ini riwayat Abdullah bin Mas'ud, kita lewatin Abdullah bin Mas'ud. Sebenarnya ini sudah agak dikit. Ini rawi hadisnya Abdullah bin Mas'ud. Ini sudah kita bahas, ibunya siapa, apa kelebihan beliau, perawakannya, pertama meluk Islam, keilmuannya. Ini sudah kita bahas semua ya. Makanya saya tidak dia termasuk pakar dalam ilmu hadis, ilmu Quran, Abdullah bin Mas'ud. Dan sampai akhirnya keberanian beliau yang sudah kita sebutkan pertama kali yang membaca Al-Quran di depan kafir Quraisy Mekah. Ini sudah semua ya. Dan wafatnya pun sudah kita sebutkan, hadisnya pun sudah kita sebutkan sebanyak 848 hadis. Ini salah satu hadis riwayat beliau. Ini kenapa saya nggak bahas? Karena sudah kita bahas. Saat saya pengen ulang, cari aja kalau di YouTube ada Bang Dato. Pokoknya Abdullah bin Mas'ud. Pokoknya kita pernah bahas panjang lebar tuh. Satu pertemuan khusus tentang Abdullah bin Mas'ud. Beliau meninggal pada tahun 32 Hijriah
usia beliau meninggal 62 tahun. Hadis yang diriwayatkan 848 hadis, salah satunya hadis ini. Hadis inna ahadakum yujma' khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfah thumma yakunu 'alaqah thumma yakunu mudghah thumma yursal 'alaihi malak fa yu'maru bi katbi rizqihi wa ajalihi saqirun sa'idun fa wa inna ahadakum la ya'malu bi 'amali ahli jannah. Terus sampai ini hadis salah satu riwayat daripada Abdullah bin Mas'ud. Nah, kita lihat ini doa yang sudah mungkin Bapak Ibu Bapak ingat ya. Mungkin lupa belum masuk doanya, ingat dong. Doa yang biasa beliau baca. Allahumma inni as'aluka imanan la yartad wa na'iman la yanfad wa murafaqata Nabiina Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi a'la jinanil khuld. Ya Allah, aku mohon kepada kamu keimanan yang tidak berakhir dengan kemurtatan, nikmat yang tidak kau cabut, dan nanti kalau meninggal bersama Nabi Muhammad. Nah, ini sudah kita bahas nih kan doa. Insyaallah pada ingat. Kok pada bengong nih? Kan libur lama kali ya. Jadi lupa saya tidak. Ini doa luar biasa nih. Dan Nabi dengar, didiamin sama Nabi, diiyain sama Nabi Muhammad. Walaupun bukan doa dari Rasul, tapi ini doa yang dibaca oleh sahabat Rasulullah yang ingin menjadi pendamping Nabi di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita langsung masuk saja ke dalam tema pertama, proses penciptaan manusia dalam Al-Quran dan hadis. Ini kita ambil hanya manusia pertama, bukan manusia secara umum. Manusia secara umum nanti hadisnya. Inna ahadakum yujma' khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfah. Sungguh setiap kalian diciptakan dalam perut ibu kalian 40 hari pertama nutfah, menjadi apa? Setetes mani. Ini proses kita. Kita mulai dari proses Nabi Adam. Nabi Adam, proses penciptaan manusia pertama. Sepakat seluruh ulama mengatakan bahwa Nabi Adam diciptakan di surga. Jadi Nabi Adam diciptakan di surga. Kakek moyang kita. Makanya kalau bapak ibu mau pulang kampung, mana kampung bapak ibu? Surga, namanya pulang kampung. Kalau ke neraka itu nggak pulang kampung itu. Kampung siapa neraka? Surga itu kampung kakek moyang kita. Jadi aneh kalau ada orang masuk neraka ini. Kampung siapa dimasukin? Nih, semuanya pasti kan pulang kampung semuanya. Dan insya Allah pulang kampungnya nggak nyasar ke surga, karena kakek moyang kita dulunya kalau berdomisili di mana? Di surga. Itu baliknya ke sana. Insya Allah semuanya bisa kalau pulang kampung dengan apa? Benar tepat kakek moyang kita, yaitu ke surga. Firman Al-Quran surat Al-A'raf, Allah SWT berfirman, ya Bani Adam, wahai manusia, kita semuanya, la yaftinannakum syaitan, jangan sampai setan mengelabui kalian, jangan sampai setan menyesatkan kalian, kama akhraja abawaikum minal jannah, sebagaimana setan telah mengelabui kedua bapak kalian, maksudnya bapak ibu kalian dari surga. Tuh, berarti bapak ibu kita yang di mana? Surga. Makanya insya Allah semuanya pulang kampung, nggak nyasar, nggak macet. Langsung kalau pakai macet mesti dulu gitu ya. Mampir kena macet itu jangan sampai. Insya Allah semuanya lancar, masuk surga semuanya, amin ya rabbal alamin. Tapi Nabi Adam selama di surga itu 40 tahun, tinggalnya sama Hawa 40 tahun. Dan nggak punya anak, jadi jangan ada yang mengklaim saya lahir di surga, nggak ada yang lahir di surga. Semuanya lahirnya di mana? Karena selama di sana nggak. Ustaz, apakah di sana nggak ada syahwat? Syahwatnya 99 kali lipat daripada di dunia. 99 kali lipat tanpa obat. Ada maksain diri berobat. Pakai obat 99 kali lipat, tapi nggak punya anak. Nggak ada. Itu semuanya berbeda ya, semuanya berbeda. Tapi syahwat tetap. Tapi gak punya anak besar Nabi Adam. Setelah 40 tahun, ya, memang sudah ditentukan. Akhirnya jangan nyalain Nabi Adam, bukan Nabi Adam sih. Coba Nabi Adam gak makan buah tadi, kita kan masih di mana? Enggak, emang udah dibilang. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kata Allah, sungguh aku akan menciptakan di atas muka bumi khalifah. Berarti kita masih di bumi. Jangan nyalain Nabi Adam, jangan nyalain Hawa. Ini sudah takdir, itu yang namanya apa? Takdir. Sampai malaikat kan protes.
ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Ya Allah, Kau ciptakan manusia di atas muka bumi, mereka akan merusak, menumpahkan darah, berarti memang kita bakal ada di bumi. Jadi kalau yang nyalain Nabi Adam berarti belum belajar hadis Ibnu Mas'ud, inna hadakum yujma' takdir. Ini namanya apa? Takdir. Nah, ini Nabi Adam sepakat diciptakan di dalam surga. Tentunya proses penciptaan kan beliau dulu di surga dia sepi, udah cerita singkat nih, sepi. Akhirnya Allah ciptakan temannya yaitu Hawa. Dia lagi tidur, pas bangun tiba-tiba sudah ada Hawa. Hawa itu dibikin dari tulang rusuk, tapi gede. Jangan dipikir Hawa kecil-kecil udah kelamaan langsung gede. Karena kenapa? Karena kalau dari kecil-kecil itu Nabi Adam tahu syahwatnya kurang. Makanya kita nggak syahwat sama anak kita. Kalau dari bayi kita lihat. Makanya kalau orang tua syahwat sama anak berarti ada marit itu, sakit itu. Nggak nafsu. Antum juga jangankan keluarga, anak adik, anak angkat aja di rumah kita dari kecil bayi barengan. Tahu dari kecil nih kurang syahwat. Makanya nikah itu bagusnya yang ketemu gede. Biasanya kalau dari satu kampung kecil bareng nikah bareng itu lain. Makanya ketemunya gede itu lebih. Itu makanya tidak udah gede. Dan akhirnya kenapa? Karena Nabi Adam tadi merasa sepi. Di surga merasa sepi karena nggak ada pendamping. Apalagi dunia nggak ada pendamping, sepi di dunia. Surga aja Nabi Adam merasa apa? Sepi, tidak ada pendamping. Allah ciptakan. Dan akhirnya itulah kakek moyang kita. Insya Allah kita semuanya min ahlil jannah. Amin. Kemudian diciptakan dari tanah. Ini sepakat berdasarkan surat Al-Imran. Inna mathala Isa indallah kamathali Adam khalaqahu min turab. Nabi Adam diciptakan dari turab. Sungguh Nabi Isa dengan Nabi Adam tidak ada bedanya. Sebagaimana Nabi Adam khalaqahu min turab, diciptakan dari tanah, kemudian lalu Allah katakan kun fayakun, jadi maka jadilah. Nanti Nabi Isa nggak pakai bapak. Terus orang aneh, wah kok bisa nggak ada bapaknya? Enggak ada yang sulit. Sebagaimana Nabi Adam diciptakan dari tanah ditutup dengan kun fayakun, Nabi Isa juga Allah bilang kun fayakun jadi. Bukan Nabi Isa dari tanah, bukan, di kalimat kun fayakun. Nah, nanti Nabi Adam dari tanah, setelah selesai Allah kan belum hidup, Allah bilang kun fayakun jadi. Nabi Isa juga begitu, kun fayakun jadi. Nggak perlu apa? Pusing. Karena ada orang bilang, wah Nabi Isa nih kayaknya Tuhan nih, nggak ada bapaknya. Nabi Adam lebih parah lagi, kagak ada bapak, kagak ada emak, nggak ada ibu, lebih daripada Nabi Isa. Kalau sekedar nggak ada bapak jadi anak Tuhan, Nabi Adam lebih. Bahkan juga nanti ada Hawa, ada bapak nggak ada, lebih aneh lagi. Kalau ibu kan ada tempat rahimnya. Kalau Nabi Adam kan Hawa dari mana? Dan Nabi Hawa itu ada bapak tapi nggak ada ibu. Bapak suami ini ya Nabi Adam. Jadi Allah ciptakan manusia tanpa bapak, tanpa ibu, Nabi Adam. Allah ciptakan manusia tanpa ibu, Hawa. Allah ciptakan manusia tanpa bapak, Isa. Jadi lengkap. Itu adalah perumpamaan yang Allah buat. Tapi jangan antum bilang sekarang gak banyak saat anak gak pakai bapak, itu lain. Itu gak pakai bapak. Ada bapak cuma gak kelihatan. Kalau ini asli gak ada bapak. Nah, berkata Abu Hurairah, kulluhum banu Adam wa Adam khuliqa min turab. Ini hadis menunjukkan bahwa semua manusia itu dari Nabi Adam, dan Adam dari turab, dari tanah. Berarti semua dari tanah, gak ada beda. Makanya jangan sombong. Kenapa? Karena kita semuanya sama, semuanya dari tanah. Karena asal permulaan kita semua dari tanah. Kita akan memuliakan orang ketika dia beramal soleh, ketika dia, ini lain. Tapi kalau asal dasarnya kita semuanya apa? Kulluhum min Adam wa Adam min turab. Kullukum min Adam wa Adam min turab. Dalam hadis lain wa Adam khuliqa min turab. Nabi Adam diciptakan dari tanah. Nah ini supaya kita tahu hadis Ibnu Mas'ud inna ahadakum yujma' khalquhu itu setelah Nabi Adam. Proses penciptaan manusia dari setetes mani dan seterusnya itu setelah Nabi Adam.
Nabi Adam nggak masuk bab ini. Ini kakek moyang kita prosesnya berbeda. Ini sungguh Allah katakan Nabi Adam dari tanah. Riwayat kelima Tirmidzi. Kemudian tanah, kalimat tanah juga harus kita perhatikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hajj, "Ya ayyuhan nas, in kuntum fi raibin minal ba'thi fa inna khalaqnakum min turab." Wahai manusia, sungguh kami menciptakan kalian semuanya min turab, dari tanah. Nah, tanahnya bagaimana? Jangan dipikir tanah comotan. Nah, di dalam Al-Quran nanti kalau kita bahas detail disebutkan. Ini tentunya tidak kita bahas detail karena nanti banyak kitab-kitab yang sudah membahas tentang proses penciptaan manusia di dalam Al-Quran. Nah, ini tentunya hanya kutipan saja. Yang pertama dari saripati tanah. Jadi bukan tanah asal, dari saripatinya. Jadi coba-coba manusia pengen menciptakan makhluk dari tanah, harus ngambil dari saripatinya. Yang mana itu? Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin, min sulalah. Dan sungguh kami telah menciptakan manusia dari saripati tanah. Jadi tanahnya itu min sulalah. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni khaliqun basyaran min tin. Tadi kan turab, sekarang tin. Itu tanah ada penyebutan dan model-model. Beda turab, beda tin. Sama-sama tanah tapi beda bentuknya. Maka ini disebut kata para ulama, pertama tin disebut apa? Tanah yang lembek atau basah. Proses pertama. Jadi di tanah saripatinya ada. Proses kedua, fastaftif, dikatakan fastaftihim ahum asyaddu khalqan amman khalaqna. Inna, di sini kalimatnya inna khalaqnahum min tinin lazim. Tadi cuma tin doang, di sini ada kata apa? Lazim. Kami telah menciptakan manusia dari tanah yang kering, yang tadinya basah. Proses jadi kering. Jadi ada proses juga, jangan tanah dibikin kun fayakun jadi Nabi Adam, enggak begitu. Jadi Allah bikin dari saripati tanah, kemudian diproses menjadi kering. Disebutkan di sini dalam bentuk amalian dan kering. Yang tadinya basah, min sulalatin min tin, kemudian menjadi min tinin lazim. Lalu ditambah lagi, wa in qala rabbuka lil malaikati inni khaliqun basyaran min salsal. Lihat min salsalin min ma'in min hama'in masnun. Di sini disebutkan dari lumpur yang sudah mulai berbentuk, dari tanah, dari turab, dari tin, dari sulala, kemudian dari apa? Dari salsal. Itu proses menunjukkan tanahnya itu tidak sembarang tanah. Jadi ada prosesnya. Dari basah, kemudian kekering, kemudian mulai berbentuk. Ini dari tanah, kalau bahasa kita tanah kayak lumpur mulai berbentuk, dibentuk. Ini proses penciptaan manusia dalam Al-Quran sangat detail. Tapi ini proses Nabi Adam. Nanti ada juga proses manusia kita yang disebut dalam Ibnu Mas'ud, hadis Ibnu Mas'ud, proses manusia setelah Nabi Adam. Ini disebutkan menjadi wujud tanah yang berwarna hitam, berbau tidak enak, berubah bentuk dan kering. Tadi hanya basah, berubah menjadi kering, mulai ada aromanya, ada baunya. Kan tanah biasa nggak ada bau. Karena sudah ada proses itu mulai ada bau. Kalau ada bau biasanya ada makhluknya, ada yang hidup. Itu namanya apa? Proses. Kemudian disebutkan lagi di sini khalaqal insan min salsalin kal fakhar. Dan Allah menciptakan manusia dari tanah kering seperti tembikar. Ada berubah lagi. Imam Al-Baydawi menjelaskan kata salsal memiliki arti tanah kering yang memiliki suara. Mulai ada suara. Diketok bunyi tanah, kan diketok ini mulai proses, pas akhirnya diketok bunyi, teng ada bunyi. Itu proses disebutkan dalam Al-Quran begitu detail. Walaqad khalaqnakum tsumma sawwarnakum. Setelah itu baru dibentuk seperti manusia. Dibentuk dulu. Setelah dibentuk baru Allah tiupkan kun fayakun, baru jadi. Jadi kalimat kun fayakun enggak tanah diambil pluk langsung jadi manusia. Enggak, dia apa? Proses. Bukan berarti Allah tidak bisa. Tidak ada, innallaha ala kulli syai'in qadir. Tapi Allah ingin menunjukkan kepada kita semuanya melalui apa? Proses. Semuanya melalui proses. Bapak mau pinter, ada prosesnya. Bapak mau bahagia, ada proses. Jangan cerita takdir kita tanpa proses. Allah maha mampu.
Allah Maha Kuasa, tapi tetap proses. Ini menunjukkan walaupun bicara takdir, Bapak harus ada apa? Proses. Kita sudah berangkat mana? Haji, orang mau berangkat haji, udah keluar nama, berangkat nggak jadi, sakit. Itu namanya proses, tapi sudah daftar dulu, proses dulu. Kita mau taklim, saya udah mau taklim, saya jalan tiba-tiba nyasar, muter-muter nggak dapat. Insya Allah itu namanya proses. Jangan bilang apa, saya insya Allah walaupun nggak hati sudah dapat niat, sudah dapat Allah catat. Gimana? Karena semalam sudah niatin, terus tadi mau jalan ngantuk, saya tidur tapi insya Allah dapat niatnya. Belum proses. Proses dulu, jalan dulu, ternyata nyasar atau jalan ban bocor motor, sampai jam 7 lewat baru benar dapat niat. Proses. Jadi tidak ada sesuatu tanpa proses. Nah ini tentunya Allah sangat mampu menciptakan tanah, tinggal dibilang nggak pakai tanah juga pun fayakun jadi. Tapi kenapa ada proses menunjukkan bahwa kita perlu proses. Ini yang pertama, konsep bicara takdir. Karena nanti bicara takdir kalau nggak ada kalimat ini, semuanya serba takdir. Semuanya. Antum gimana kok nggak kerja? Ya takdir mas. Banyak kok orang nggak kerja dapat duit. Itu yang kerja seharian nggak dapat duit. Akhirnya dia nggak mau proses. Ini nggak bisa. Jadi perlu proses. Di sini yang kita sebut, kenapa saya perlu membahas tentang ini supaya kita tahu. Bicara ini bicara takdir Bapak Ibu. Hadis ini bicara takdir. Di akhir tadi kan, sungguh ada seseorang yang beramal soleh, lalu itu bicara takdir. Sangat rawan bicara takdir tanpa tahu rute pembahasannya. Banyak orang yang pasrah dengan apa? Takdir. Sebaliknya ada orang yang tidak percaya dengan takdir. Sampai bicara takdir ini sampai keluaran aliran tersendiri. Makanya nanti kalau kita belajar akidah ada yang namanya Jabariyah, ada Qadariyah, itu terbentuk gara-gara takdir. Makanya Al-Imam Khatib Al-Baghdadi dalam Al-Farq Bain Al-Firaq, yaitu ketika membahas tentang Al-Farq Bain Al-Firaq, perbedaan antara ismu-ismu firqah itu salah satunya gara-gara takdir. Bahkan Al-Imam Ibnu Qayyim mengatakan apa? Jangan terlalu dalam bahas takdir, lama-lama antum puyeng. Kalau enggak terlalu pede, akhirnya tidak melalui proses atau putus asa, sama sekali tak berbuat apa-apa. Kalau tidak tahu dan tidak mengerti masalah takdir. Makanya kita pas giliran takdir rukun iman ini ngomong apa? Al-imanu an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir. Terus yang lain apa? Wa bil qadari khairi wa syarri. Itu aja. Percaya baik dan buruk dari Allah, gitu doang. Antum lihat, bicara takdir orang gak terlalu banyak. Khawatir salah. Kalau bicara lain-lain boleh panjang lebar, takdir gak usah terlalu panjang. Bagaimana? Ini dia. Rasulullah waktu membahas tentang takdir diawali dengan proses penciptaan manusia dulu, baru bicara takdir. Artinya apa? Proses dulu, baru percaya dengan takdir. Kalau bahasa orang sini mah gampang. Berdoa, beramal, akhirnya yakin di takdir Allah, selesai. Berdoa, beramal. Bismillah keluar dari rumah, doa yang benar, jalan yang rapi, sampai nggak sampai takdir. Itu namanya apa? Kenapa Nabi nggak bilang langsung takdir? Cerita manusia dulu, penciptaan manusia, supaya proses dulu. Nah ini tentunya supaya kita memahami bagaimana belajar tentang takdir. Proses, akhir, baru takdir. Nah hadis tadi kan ciptakan begini, terakhirnya baru bicara takdir. Jadi jangan langsung takdir, dikit-dikit apa? Takdir. Kenapa kamu nggak lulus? Takdir. Padahal nggak belajar dulu, tidur dulu di kelas, gimana mau lulus? Belajar dulu, doa, akhirnya takdir. Saya sudah setiap pagi keluar cari kerjaan, nggak dapat juga takdir. Tapi sudah apa? Proses. Allah menciptakan manusia di proses. Nah ini yang menarik sebagai penutup. Satu hadis saya bawakan dari riwayat Imam Ahmad, Abu Dawud dan Tirmidzi dengan sanad sahih. Berkata Abu Musa al-Asy'ari, Rasulullah SAW bersabda, Innallaha khalaqa Adam min qabdatin qabadaha min jami'il ard. Allah menciptakan manusia yang diambil dari semua tanah yang ada di atas muka bumi. Semua tanah. Jadi tanahnya itu macam-macam. Lihat. Faja'a banu Adam ala qadril ard. Maka manusia
berbentuk seperti bentuknya tanah. Ja'a minhumul ahmar, ada yang kulitnya putih kemerah-merahan. Itu dari tanah yang kulitnya kemerah-merahan, dari tanahnya begitu ciptaan. Nggak tahu nih kita bahannya dari apa, tanah apa nih? Tanah liat kayaknya. Kita jangan tanah apa? Dan ini hadis. Ada yang warnanya putih kemerah-merahan, karena memang tanah ada yang begitu. Ada yang abyad, ada yang putih. Ya putihnya maksudnya putih, itu putih tanah. Antum lihat warna kulit sesuai dengan warna tanah yang ada di atas muka. Mesti ada. Ada yang aswad, hitam. Ya, dari tanah yang hitam. Dari tanah hitam, jadi akhirnya anaknya apa? Turunan hitam. Jadi jangan antum tanya itu orang Afrika dari mana ya? Turunan saya Nabi Adam juga. Cuman bahannya yang diambil dari kena apa? Hitam. Wa baina dzalik, dan selain itu ada sahl yang tabiatnya mudah. Tabiatnya itu gampang gembira, gampang enteng. Apa sahl ini kalau bahasa kita mudah, urusannya gampang. Nah, nanti ada huzun, bawaannya susah, sedih dulu. Ada sedih. Terus ada khabith, ada yang buruk, ada thayyib, ada yang baik. Maksudnya dari mana? Nah, di sini kata para ulama, ini keterangan sengaja saya betulkan dengan bahasa Arabnya. Karena ibtida'u khalqil insan min qabdatihi subhanahu wa ta'ala. Pertama, proses penciptaan manusia diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Min jami'il ardi, min jami' ajza'ihi, diambil dari macam-macam proses bentuk tanah. Tanah ini banyak, diambil dari beberapa macam tanah yang ada di atas muka bumi. Min qayyibiha wa khabithiha, ada yang bagus, ada yang jelek. Tanah itu ada yang tanahnya keras, ini kalau tanahnya keras, terus ada warnanya berbeda, ada warna berbeda, ada kelenturan keras, dan ada yang bau, ada yang tidak bau. Itu tanah. Wa mukhtalafi alwaniha, begitu juga warnanya berbeda-beda. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum, darinya kami ciptakan kalian, maksud dari tanah, wa fiha nu'idukum, dan darinya dan kepadanya kami kembalikan. Makanya di sini dalilnya kenapa orang Islam kalau mati dikubur, tidak dibakar, tidak ditaruh, tidak dibuang, tapi dikubur, karena kami ciptakan kalian dari tanah dan kami kembalikan kalian ke tanah. Ini Al-Quran dalilnya. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra, nanti kami akan keluarkan kalian dari tanah. Itu dalil kenapa muslimah kalau meninggal nggak boleh dibakar, nggak boleh jadi debu, harus kembali ke tanah. Kecuali yang meninggal di laut, dibuang. Tapi itu kan nanti akan kembali ke bumi, artinya dibuang ke laut. Faja'a banu Adam ala qadril ardi, maka manusia itu kembali sesuai dengan kadar tanah yang diciptakan. Minal ashkali wa tiba, baik dari bentuk dan juga tiba, tabiat, dari tabiatnya. Dari sini nih, yang model keras-keras tabiatnya mungkin dari apa? Tanah keras, bukan tanah sengketa, tanah keras maksudnya. Kenapa tanahnya keras? Ini wah model tekan nih, kata tabiat gitu ya. Nah di sini berarti kalau memang saya keras begini emang dari sononya, bukan. Nanti datang Islam disuruh dilembutin, pakai ayat, pakai hadis, itulah disuruh rubah tabiat. Dikatakan famin abyadhiha ja'al abyad, siapa yang ngambil kena dari sumber tanahnya putih, dia dapat keluar putih akulnya. Wa min asal ja'asah, siapa yang datang dari tanah yang mudah, maksudnya mudah bahagia, lunak, dia akan lunak. Ja'aminumul ahmar, ada yang merah warnanya, kalau di sini kata ulama seperti Turk, ya orang Turki, merah-merahan. Kalau aku lihat kulit, kalau orang haji, kalau haji baru kelihatan. Kalau di sini masalah jenis modelnya. Tapi kalau kita ke haji, ntar model tuh, ada mukanya apa? Merah-merah, kalau kena matahari kelihatan merah mukanya. Nah itu ada yang model begitu, baru kita lihat. Insyaallah saudara kita yang haji semuanya sehat walafiat. Yang belum berangkat haji dan umroh semoga diberikan kemudahan, sehat walafiat, bisa berangkat. Biar bisa dilihat orang Turki itu. Wah ini apa? Kulit. Walafiat seperti orang putih. Kalau Arab itu seperti orang Arab banyak. Kalau kita suruh putih-putih. Kata, apa? Model-model tuh kalau kita lihat. Wal aswad, ada juga yang hitam.
Al-Habsyi itu artinya Afrika, seperti orang Afrika itu. Nah, Irian itu, dan itu semuanya emang dari sononya. Itu memang dari bahan tanah. Intinya kata ulama, fal kullu jaa bihasbi turbatihi. Semua itu sesuai dengan asli tanah. Tanah itu artinya. Jadi makanya kalau saya tanya huluk benar gak kira-kira? Huluk udah film-film tuh warnanya apa? Kira-kira benar gak? Ada nggak tanah warna hijau? Berarti bohong. Nggak mungkin ada warna hijau. Berarti itu bohongan. Itu apa namanya, film apa? Animasi. Dong orang tuh mereka dari pulau gede. Jadi waktu kalau warna hijau nggak bisa. Silver. Berarti bukan asli, Karena ada warna yang sesuai warna tanah aja. Kalau ada hitam, ada coklat, ada apalagi kayak kita nih, rata tanah kita kan di sini kayak muka kita rata-rata kan apa? Kulit apa namanya? Sawo itu kan banyak warna kulit, warna tanah. Seperti itu persis. Itu hadis Rasulullah SAW. Maka yang menarik di sini, wahadihi usulul alwan. Inilah dasar berbedanya warna-warna kulit. Karena dari proses penciptaan tanah tadi. Ajza minha wa murakkabun fiha. Ada yang sendiri, ada yang bercampur. Hitam sama putih jadi warna begini. Ada yang putih nggak pakai campuran, ada yang hitam nggak pakai campuran, ada yang hitam campuran begitu. Itu apa, bercampur. Ada yang sendiri dan warnanya semuanya masya Allah. Ini sebuah apa, hebat. Kok beda bisa berubah? Ya sama. Ketika pohon mangga ditanam, tuh keluar buah mangga. Di situ ada yang manis, ada yang asam, begitu. Ada yang bercampur, ada yang manis asli. Kan nggak semuanya apa? Semua. Begitu juga satu sumber nih, bisa pohon mangganya bisa berbeda, bisa padahal tanahnya satu, sumbernya satu tapi berwarna-warni dengan apa? Itu begitu. Manusia sumbernya satu tapi ininya macam-macam. Yang menarik ini, awal hadil alwan ajamil wa hadza makana min alwan. Ini dari kenapa orang warna kulitnya berbeda-beda, dari tanah yang berbeda-beda, dari intisari tanah yang berbeda-beda. Kemudian wa amma makana min attiba, adapun dari tabiat, fa minha sahlul huzn. Ada yang gampang gembira, gampang diatur nurun, ada yang sedih nurun, ada yang susah nurun, ada yang ribet diaturnya. Ini juga alayyin ar-raqiq, ada yang lembut, ada yang lembutnya, ada ghalid, keras. Ada tabiatnya model apa? Keras, ada yang model tabiat lembut, al-jafil anif, yang kering, kasar, nggak enak bedanya. Ada tabiat model begitu. Ini semua ini juga dari tanah tadi. Jadi kembali masih. Jadi tabiat susah itu dirubah, tapi bukan berarti nggak bisa dirubah, tetap bisa. Bagaimana? Dengan ayat, dengan apa? Hadis itu akan berubah. Ayat khabithu tabaq wasifat fa kullu jaa bi tabi'i ardihi. Semua tabiat itu sesuai dengan tabiat tanah. Jadi tanah ada yang lembut, tanah berarti intisarinya ada juga manusia yang apa? Ada yang tanah keras, ada yang model tanah kalau ditetek berbentuk, gampang dibentuknya, tabiat gampang nih, gampang gitu. Ada yang model pasir, betul-betul tanah. Ada yang model begitu. Kalau lagi basah nyambung, kering. Kalau kita bikin di pantai itu pas basah, tapi pas kering rontok. Ada yang begitu. Jadi kalau lagi dibentuk bisa berubah, bisa cepat apa? Berubah lagi. Tapi manusia. Nah kalau kita ngerti bab tanah begitu, oh ini model dari tanah pasir kan. Bentuk berubah sekarang baik, besok kena ketemu lagi berubah lagi, yang model kayak begini. Ini ada juga nih, oh susah banget dibentuknya. Jangan-jangan dari tanah apa ya? Tanah pasir kering kali ini. Nggak bisa dibentuk, lama susah. Ada juga yang gampang dibentuknya tanah liat. Dibentuk-bentuk sesuai dengan apa yang kita mau, gampang. Nah itu tabiat. Kama qala ta'ala wal baladu thayyib yakhruju nabatuhu bi idzni rabbih walladzi khabutha la yakhruj illa nakida. Dan dari awal baladu thayyib, dan negeri yang baik, maksud tanah yang baik, yakhruju nabatuhu bi idzni rabbih, akan mudah keluar apa? Tanaman-tanaman dengan izin Allah. Artinya tanah yang baik mengeluarkan tanaman yang baik. Begitu juga asalnya dulu yang baik, maka cepat mengeluarinya baik. Saya yakin jamaah sini dari tanah-tanah baik. Kalau nggak tanah
insya Allah kita sumbernya dari tanah yang baik. Nggak bisa jangan-jangan tanah saya buruk kan? Lihat, Allah katakan, kata Allah, kami mudahkan untuk melakukan kebaikan siapa yang dikehendaki baik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, nanti kita akan bahas tentang perbedaan tabiat, akhlak, adab, dan suluk. Nanti ada bedanya. Ada akhlak, ada adab, ada suluk, ada tabiat. Nah, tabiat ini bisa berubah, tapi susah. Dan tabiat ini biasanya kalau tidak dirubah, nurun. Tuh, tabiat itu kalau nggak dirubah, nurunin. Anaknya kasar banget, emang bapak begitu, suka ngomong begitu kan? Emang pelit banget, emang dulu bapaknya pelit. Itu tabiat itu. Itu kalau nggak dibenerin. Tapi tabiat ini nanti dari kita bentuk. Jadi dibentuk, makanya nanti kenapa disuruh belajar adab? Karena adab itu nanti berubah menjadi akhlak. Akhlak nanti menjadi suluk. Suluk itu jalannya. Kalau sudah suluk nanti jadi tabiat. Tabiat itu nurunin. Makanya kita berusaha merubah biar tabiat kita bagus, biar anak-anak kita ngikut tabiat kita. Kalau kita tabiat itu perilaku yang terus menerus rutin itu jadi tabiat. Tabiatnya emang tabiatnya begitu kan, suka ada ngomong keras, gak punya akhlak, emang tabiatnya emang berarti rutin. Tapi kalau akhlak itu bisa berubah-berubah. Ini orang akhlaknya gak bagus, yuk kita didik, bisa berubah. Nah ini tabiat itu akhir proses daripada akhlak, adab, suluk nanti menjadi tabiat. Kata ulama, akhlak gak nurunin, yang nurunin tabiat. Makanya antum harus baik, lama-lama jadi tabiat. Tabiat itu akan nurin ke anak-anak kita. Fil aba fil abna. Apa yang ada di bapak akan ada di anak. Itu tabiat. Makanya Rasulullah nyuruh kita istiqomah dalam kebaikan. Karena kebaikan itu akan mengikut kepada anak. Ini tabiat. Jadikan tabiat yang baik. Insya Allah anak-anak kita semua jadikan anak-anak yang baik, yang soleh dan soleha. Amin ya rabbal alamin. Jadi jelas ini baru muqaddimah ya. Baru nanti proses penciptaan manusia. Tapi ini ya jangan terlalu berharap sebulan selesai. Buru-buru kan? Akan penting ini Pak, penting banget. Ini penting banget untuk kita dalam kehidupan sehari-hari. Insya Allah saya buat, saya kemas bagus mungkin supaya tidak pada bosan membahas satu hadis. Syukur-syukur selesai hadis pada hafal semua supaya hadis Ibnu Mas'ud. Insyaallah apa yang kita pelajari mendapatkan keridhaan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kurangnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Allah berikan kepada hati kita hati yang tetap lurus, yang mengikuti ahli sunnah wal jamaah. Dan kita doakan saudara-saudara kita yang sakit mudah-mudahan diberikan kesembuhan Allah Subhanahu wa taala. Untuk khusus orang tua kita Haji Agus Sudana dan juga MC kita Bapak Ustaz Semadi. Siapa lagi? Sebutin yang sakit-sakit. Allah yasfi'ahu majiran sadi'an mubarakan bihaqi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita akan juga ahli kubur dari keluarga kita semuanya, baik kakak kita, saudara kita semuanya. Mudah-mudahan mereka semuanya kuburnya diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, diterangi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mereka mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah maafkan kesalahan mereka. Anallah ghafir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa amkin nujulahum wa wasi' madkhalahum wa anallah yu'ridu najatihim fil jannah fi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Ya Rasulullah,
سلام عليك يا حبيب الله سلام عليك نظرة إلي يا رسول الله عطفا علي يا حبيب الله من نور طه صلاة لها ذكر الإله زيت إليها من قلبي أحمد نسقى ونرشد من قلبي أحمد ذاك المراد kekasih Allah juga semesta salawat salam kita semua jalan hidupnya pancarkan cinta kasih dan damai ajarannya